Ya jadi, kebutuhan aluminium di pasar itu semakin meningkat ya dari tahun 2019 kan kemudian diprediksi 2026 itu akan semakin meningkat lagi karena permintaan akan paduan aluminium itu semakin meningkat karena semakin berkembangnya aplikasi yang dapat digunakan menggunakan paduan aluminium. Kemudian kebutuhan akan material yang kuat sekaligus juga sangat ringan ya. Nah, sekitar pasarnya itu masih segmentasinya sekitar paling banyak adalah yang menggunakan paduan titanium jenisnya alpha titanium ya, yaitu paduan titanium yang hampir murni. Ya contohnya ada CP titanium atau commercially pure titanium dan matriksnya itu alpha yaitu HCP ya. Kandungan unsur-unsur yang lain masih relatif sedikit. Nah, kemudian alpha phase itu termasuk yang paling rendah kekuatannya di antara paduan titanium yang lain, tapi dia lebih mudah dibentuk dan juga lebih mudah dilas. Kemudian alpha plus beta ada unsur-unsur penambahan yang akan memperluas fasa betanya. Nah, dia akan menjadi lebih kuat. Ini sekitar hampir mirip sebenarnya alpha plus beta dan juga alpha alloy. Nah, tapi masih hambatannya memang masih cukup tinggi ya biaya untuk memproduksi paduan titanium, baik itu dari murni, mungkin dari oksidanya dalam bentuk rutil itu untuk menjadi titanium spons itu juga sangat sulit proses ekstraksinya. Kemudian setelah itu proses meltingnya juga harus mempunyai tingkat kebersihan terhadap oksida dan juga unsur-unsur pengotor yang sangat rendah, sehingga itu mengakibatkan nilai meningkatnya cost-nya itu. Jadi relatif memang masih termasuk mahal, tapi walaupun dia mahal, banyak keunggulan sifat mekanis dari paduan titanium ini. Nah, ini perusahaan-perusahaannya yang memproduksi paduan titanium, ada juga beberapa yang juga memproduksi paduan super alloy ya, seperti ATI ini, dia juga memproduksi paduan super alloy karena memang uh, proses produksinya, peralatannya juga hampir mirip dengan peralatan untuk proses super alloy. Seperti harus ada vakum, kemudian harus ada tersiary metalurgi ya, bukan hanya sekunder. Ya, jadi langsung ke tersiary metalurgi untuk mendapatkan uh, komposisi yang lebih bersih, terutama segregasinya. Nah, jadi dia juga bisa sekaligus memproduksi dari paduan super alloy. Kemudian ya selain dari situ karena dia paduan titanium itu termasuk mahal ya. Jadi kalau misalkan proses manufacturingnya itu menggunakan casting atau mungkin permesinan ya, pembubutan dari blok paduan titanium itu kemudian dilakukan machining, itu kan pasti akan menghasilkan loss atau scrap atau bahan buang dari paduan titanium yang cukup banyak ya dari proses permesinan atau pembubutan itu untuk menghasilkan bentuk yang diinginkan. Nah, karena itu proses lain itu selain casting, tentu saja selain investment casting ada proses yang lain yang juga semakin berkembang, yaitu additive manufacturing ya, dengan metal powder ya, istilah yang populernya memang 3D printing, tapi additive manufacturing ini yang sudah berkembang sejak lama ya. Kemudian semakin tahun semakin banyak teknologi-teknologi lainnya. Ya, kemudian jika kita lihat di tahun 2018 memang banyak proses additive manufacturing ini yang menggunakan atau proses untuk membuat paduan titanium itu di proses manufakturnya adalah menggunakan additive manufacturing. Sebesar 35% adalah paduan titanium. Jadi karena itu tadi harga titanium itu sangat mahal, kemudian proses dari
permesinan dari paduan titanium juga relatif lebih susah ya, karena kekuatannya tinggi sehingga konsumsi untuk peralatan untuk permesinan, untuk memotong dan lain-lainnya itu juga tinggi. Karena itu proses additive manufacturing ini berkembang ya, terutama untuk yang teknologinya adalah laser powder bed fusion. Jadi dengan menggunakan laser, kemudian ada lapisan-lapisannya sendiri. Ya, terutama untuk aplikasi yang paling banyak juga untuk additive manufacturing itu untuk komponen medical, aerospace, dan juga otomotif ya, yang mungkin bentuknya adalah sangat kompleks. Nah, ini untuk keunggulan secara umum ya dari additive manufacturing dibandingkan dengan casting. Kita lihat bahwa keunggulannya dia mempunyai kebebasan desain ya. Jadi kita bisa membuat desain sendiri, hanya tinggal memasukkannya ke komputer dengan software CAD bentuk yang kita inginkan, lalu tinggal kita menunggu hasilnya. Kemudian ya prosesnya juga relatif lebih cepat. Untuk bentuk-bentuk yang kompleks itu relatif cepat. Kemudian cost efektif proses ini memang pada saat awalnya proses additive manufacturing ini sangat mahal ya, terutama dari peralatannya, kemudian materialnya. Nah, kemudian dengan kalau casting biasa kan semakin banyak produk yang dihasilkan, cost biayanya itu akan semakin rendah ya. Jika kita ada grafik di sini adalah semakin banyaknya produk, casting biasa itu akan turun. Tapi untuk 3D printing ini relatif, walaupun dia semakin banyak material yang dibentuk atau diproduksi, cost atau biayanya itu relatif sama ya, tidak terpengaruh dengan jumlah produk yang dihasilkan. Nah, di situ pasti akan ada titik temunya di mana pada jumlah tertentu 3D printing itu akan menjadi lebih efektif dari segi biayanya. Kemudian mudah dikostumisasi dan juga lebih simple ya proses pengerjaannya. Dan kemudian ya pertama kali 3D printing atau additive manufacturing itu sudah dikomersialisasikan sejak lama ya, sejak tahun 1987. Kemudian ini yang paling sering digunakan yaitu powder bed fusion tadi sudah dikomersialisasikan sejak 1992. Itu contohnya yang untuk paduan aluminium juga sering digunakan, itu menggunakan laser sintering ya, sintering proses. Jadi ada lapisan-lapisannya seperti ini, kemudian ditambahkan dengan laser, terjadi proses melting, kemudian ini juga bisa langsung terjadi proses sintering juga, dan kemudian ini turun bednya, kemudian dilapisi lagi dengan powder logam tadi ya, powder paduan titanium, kemudian ditambahkan lagi sesuai dengan desain dari lapisannya sehingga membentuk seperti ini nanti. Ya, ini kalau strukturnya memang akan tergantung dari parameter proses dari proses 3D printingnya ini ya, seperti kecepatan dari lasernya, kemudian proses solidifikasinya terutama ya untuk menghasilkan struktur mikro yang tidak kalah dengan proses casting ya. Dan juga tidak ada terutama pori-pori ya, karena powder metalurgi itu relatif akan berhubungan dengan pori-pori yang nanti terbentuk. Sehingga teknologi 3D printing ini semakin berkembang juga dari segi proses untuk mengurangi pori-porinya. Nah, ini contoh yang lain tadi ini termasuk powder bed fusion itu
ada selective laser melting, kemudian electron beam melting. Ini yang dua ini yang sering juga dipakai untuk paduan titanium. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Ini Vito 038, Pak. Saya mau tanya, Oh, untuk Vito. proses 3D printing ini selain laser ada proses apa lagi ya, Pak, yang sudah komersial? Dan untuk saat ini komersial tuh pabriknya pabrik untuk produksi apa ya, Pak? Udah itu aja, Pak. Makasih, Pak. Untuk medical tadi ya, terutama untuk medical yang paling banyak itu memang sudah menggunakan 3D printing, hip joint, kemudian dental implant yang terutama paduan titanium itu kan bentuknya rumit ya. Kemudian karena dengan adanya 3D printing juga kita bisa mengkostumisasi sesuai dengan pasiennya. Jadi misalkan pasiennya sesuai umurnya, ukuran yang diinginkan itu bisa di apa di jadi bisa didesain ukuran-ukurannya itu untuk implannya itu sesuai dengan kondisi pasiennya. Jadi ada analisis dari dokternya terlebih dahulu, kemudian nanti implannya seperti apa itu bisa seperti itu ya nantinya. Kalau untuk teknologinya memang banyak juga ya. Selain dari sini ada juga yang lain. Selain yang itu ya ini ML, multi-jet fusion dan juga yang lainnya itu. Gimana ya? Atau itu nanti saja ya saya bahasnya ya. Karena nanti akan ada juga apa mengenai 3D printing untuk teknologi-teknologinya. Gimana? Sudah Baik, Pak. terjawab yang itu? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, nanti kita kembali ke situ lagi. Nah, ini kita akan membahas struktur dan pengelompokan paduan titanium ya. Struktur mikro termasuk struktur kristalnya. Jadi struktur kristal dari paduan titanium itu titanium murni itu mempunyai dua struktur kristal, dua fasa, yaitu fasa alfa yang berstruktur kristal HCP seperti ini ya, ini HCP jadi heksagonal, kemudian parameter istrinya ada A1, A2 ini relatif sama, kemudian ada C ke bagian atasnya. Kemudian fasa beta berstruktur kristal body center kubik, jadi ada A-nya itu sama, kemudian A ke atas juga sama. Nah, kemudian pada temperatur rendah atau temperatur kamar, fasa alfa atau HCP itu yang lebih stabil. Kemudian dia mengalami transformasi pada temperatur tinggi menjadi fasa beta, BCC. Atau saat pendinginan terjadi transformasi dari fasa beta menjadi fasa alfa. Nah, kemudian transformasi tersebut terjadinya itu pada bidang ini ya, bidang yang tumpuk, yang kepadatannya tinggi, yaitu di bidang apa? Yang BCC itu di bidang 1110 ini. Jadi ini tempatnya seperti ini. Jadi ini awalnya ya, atau fasa betanya awalnya yang ini 110 gini posisinya satu seperti ini dan ini kan body center kubik, kemudian menjadi nanti saat pendinginan menjadi fasa HCP-nya yaitu yang seperti ini di bidang basal plane-nya, atau yang paling tumpukan paling padat untuk HCP kan yang itu ya, bagian bawah ini dan atasnya itu 00001 atau basal plane-nya seperti ini. Itu akan menjadi bentuknya seperti ini, akan sama ya, heksagonal dan ada di tengahnya. Nah, karena relatif tidak ada distorsi atomnya, ini saat perubahan ya dari sini menjadi ini
terlihat distorsi hanya sedikit dibanding dari perubahan ini. Jadi bisa terjadi moray difusi dan juga diffusionless juga. Tidak dikontrol oleh difusi. Karena ininya sedikit, jadi perubahan volumenya saat transformasi juga relatif lebih kecil. Nah, ini kontraksinya hanya ada di bagian sini, bagian ini menjadi memadat, kemudian bagian ini menjadi lebih melebar. Terjadi kompresi, kemudian ini terjadi tarikan ke sana. Baik, itu untuk pure titanium ya. Jadi ada 2 struktur, kemudian daerah batas temperatur transformasinya dari beta menjadi alfa itu disebutnya transus ya. Jadi ada solvus itu dari padat menjadi padat, kalau transus itu dari struktur yang HCP menjadi strukturnya BCC ya. Jadi perbedaan struktur kristalnya. Jadi klasifikasinya dari unsur pemadu ya. Unsur-unsur pemadu untuk paduan titanium itu dibedakan berdasarkan pengaruhnya terhadap temperatur transformasi dari beta ke alfa atau temperatur transus betanya. Itu netral, dia tidak berpengaruh terhadap kestabilan fasa alfa maupun fasa beta. Jadi jika ditambahkan diagram fasa untuk temperatur transusnya itu tidak berubah seperti ini, netral. Jadi ininya tidak akan berubah temperatur transusnya. Contohnya adalah timah dan zirconium ya, tambahkan seperti itu. Jadi jika fasa alfa, fasa yang komersial pure titanium ditambahkan Sn dan Zr itu masih tetap sebagai paduan alfa titanium. Kemudian yang kedua, penstabil daerah alfa, HCP-nya memperluas daerah kestabilan fasa alfanya. Jadi daerah ini akan menjadi lebih luas. Alpha stabilizing. Artinya temperatur ini atau temperatur betanya itu, transusnya itu akan menjadi lebih tinggi ya. Karena kan daerah ininya akan menjadi lebih, kestabilannya lebih tinggi, berarti temperatur transusnya itu akan menjadi semakin tinggi dengan semakin tingginya konsentrasi unsur pemadu tadi seperti Al, aluminium ini sering dipakai untuk paduan titanium, jadi Al itu berfungsi penstabil alfa atau HCP, kemudian ini untuk interstisi ya, ada oksigen, nitrogen dan juga karbon itu sebagai partikel interstisi. Kemudian yang ketiga adalah penstabil beta. Memperluas daerah kestabilan betanya, berarti dia akan menurunkan temperatur transusnya ya. Seperti ini misalkan dengan semakin tingginya unsur pemadu, temperatur transus betanya akan semakin rendah sini, sehingga daerah kestabilan fasa betanya akan semakin tinggi. Contohnya adalah vanadium, molybdenum, tantalum, dan niobium. Ini yang sering digunakan seperti ini. Yang ini relatif juga untuk etektoidnya ya. Di sininya dia akan pengaruhnya terhadap beta etektoid yang ini, dia akan semakin turun, tapi contohnya ini, paduan unsur-unsur di sini. Yang lainnya, tapi yang sering dipakai untuk menstabil fasa beta adalah yang ini, molybdenum, vanadium, tantalum, dan niobium. Kemudian paduan titaniumnya sendiri dibagi menjadi 3 kelompok besar ya, yaitu paduan alfa yang fasa yang stabilnya adalah fasa alfa, kemudian dual fasa alfa plus beta, kemudian paduan beta. Nah, di antara ini juga ada juga yang namanya nir alfa, yaitu hanya ada sedikit kandungan unsur pemadu penstabil beta sehingga disebutnya nir alfa. Kemudian ini alfa plus beta, kemudian metastable beta itu
Disebut seperti itu karena dia saat pendinginan itu dia tidak terjadi transformasi martensitiknya. Jadi dia masih tetap dalam keadaan metastabil beta. Walaupun dia saat pendinginan cepat ke temperatur yang di bawah martensitik startnya. Kemudian yang terakhir fasa betanya, sehingga dia yang dominan adalah fasa beta. Jadi ini diagram fasa ya 3 dimensinya sebenarnya. Jadi ini titanium murni di sini, kemudian dengan yang ke sini adalah dengan penambahan aluminium ya sampai 6% sebenarnya. Nah, karena aluminium itu penstabil alfa, jadi dia masih dalam keadaan paduan alfa. Kemudian ini juga sama dengan penambahan vanadium, dia merupakan penstabil beta, sehingga semakin tinggi vanadiumnya dari Ti 6% Al ini ke Ti 20% Al ini, Ti 20% vanadium ini akan menjadi fasa beta. Nah, untuk daerah ini masih near alfa karena hanya sedikit vanadium yang ditambahkan. Kemudian di sini alfa plus beta, kemudian di sini metastabil beta karena tadi ya dia tidak akan membentuk martensitik di sini karena di sini kan martensitik startnya semakin turun ya. Di sini tidak ada daerah martensitiknya. Sehingga fasanya masih saat pendinginan cepat dia akan menjadi metastabil beta. Nah, jadi ini penjelasannya paduan alfa itu ada patulan titanium, dan jika ada unsur pemadunya itu hanya sedikit ya, unsur netral dan juga penstabil alfa seperti Al, oksigen, nitrogen dan juga karbon. Kemudian jika melibatkan sedikit unsur penstabil beta tadi, misalkan ditambahkan vanadium tapi hanya sedikit di sini, itu masih dikenalnya sebagai near alpha. Kemudian fasa paduan alfa plus beta itu berarti ada dua fasa, alfa dan juga beta pada temperatur kamar, fraksi volume beta, kan beta tuh stabilnya di temperatur tinggi. Nah, saat di temperatur kamar dia masih terdapat fasa beta sebesar 5-40% volume. Kemudian bila unsur penstabil beta meningkat, seperti ini meningkat, kemudian sehingga tidak akan terbentuk martensik ya. Kalau di sini kan masih dapat terbentuk martensitik saat dia pendinginan cepat di alfa plus beta, tapi jika semakin tinggi kandungan vanadiumnya dia MS-nya kan semakin rendah, sehingga saat temperatur kamar dia tidak terbentuk martensitik. Kemudian masih terdapat di daerah dua fasa, maka dikenal dengan paduan metastabil beta. Walaupun dia mengandung alfanya sampai 50% volumenya. Ya, jadi ini contohnya yang di sini ya. Titanium 6% Al, kemudian dengan kira-kira 4 vanadium. Struktur mikronya ya kira-kira yang pertama adalah pendinginan di tanur atau di furnace, itu slow cooling ya maksudnya ini. Slow cooling, furnace cooling yang ada di bagian sini ini. Kemudian yang pendinginan cepat di bagian ini dengan water quenching. Jadi kalau dilihat diagram fasanya yang bagian ini ya. Di sini Ti 6% Al, kemudian di sini dengan semakin bertambahnya vanadium, kemudian kita lihat di 4 vanadium di sini. Di temperatur saat pendinginannya itu awalnya dari sini, kemudian didinginan cepat atau di furnace cooling seperti ini. Jadi yang pertama di temperatur di sini daerah beta ya, satu fasa beta. Jika didinginkannya secara lambat kan dia akan atom-atom mempunyai kesempatan untuk berdifusi ya. Jadi ini terjadi difusi membentuk bertransformasi membentuk fasa alfa ya. Fasa alfa seperti ini, sehingga
paduan akhirnya pasti alfa plus beta kan ya. Ini termasuk ke dalam contoh paduan alfa plus beta, kemudian strukturnya adalah struktur lamelar. Lamelar antara alfa dengan betanya. Betanya itu di sini dari meteografinya yang bentuk aliran seperti ini ya, yang hitam seperti ini. Di dalam matriksnya itu yang lebih terangnya itu adalah alfa. Ya, jadi yang ini itu adalah betanya. Kemudian yang ini adalah alfanya. Kemudian jika dia dilakukan water quenching, sehingga di sini itu dari sini water quenching langsung ke temperatur kamar, pasti dia akan melewati martensitic star-nya ya. Sehingga nanti akan terbentuk betanya itu akan menjadi dari beta di sini akan terbentuk martensitic. Jadi terjadi transformasi martensitic dari fasa betanya itu. Jadi strukturnya lebih banyak ke martensitic dari beta. Nah, di sini bedanya dengan baja, fasa martensitic di paduan titanium itu tidak terlalu mempunyai efek hardening yang tinggi seperti di baja ya. Kalau di baja efek hardeningnya tinggi karena ada karbon-karbon yang terjebak atau terdistorsi di sana. Kemudian karena distorsi dari unsur karbon interstisinya itu relatif tinggi, distorsinya lebih besar, sehingga itu mengakibatkan penguatan dan juga relatif getas ya fasa martensitiknya. Nah, di sini karena martensitik beta ke struktur BCC-nya itu tadi distorsi atomnya lebih rendah sehingga penguatannya tidak terlalu tinggi, tapi mengalami hardening effect juga. Nah, kemudian untuk yang lainnya sama ya. 800 itu akan pendinginan lambat juga akan menjadi alfa plus beta, tapi relatif lebih besar-besar ukurannya, lebih kasar struktur lamelarnya. Kemudian yang ini juga karena di temperatur 800 ini awalnya adalah alfa plus beta, sehingga saat pendinginan cepat juga relatif martensitik yang terbentuk juga rendah ya. Nah, kemudian di temperatur 650 di sini dia tidak terbentuk transformasi martensitik ya, karena dia sudah di bawah dari martensitic start-nya. Kemudian martensitic start-nya itu ya semakin tinggi konsentrasi vanadiumnya, dia akan semakin rendah martensitic start-nya. Sehingga di daerah lebih dari 6% vanadium ini, dia tidak akan terbentuk fasa martensitik walaupun dengan pendinginan cepat. Dengan pendinginan cepat akan membentuknya adalah metastabil dari beta. Fasa beta yang metastabil ya. Kemudian ini juga dengan bertambahnya vanadium, daerah betanya juga akan semakin tinggi. Jadi penstabil dari fasa beta. Nah, ini kemudian pengelompokan paduan titanium tadi dan juga kecenderungan sifat-sifatnya ya. Nah, ini contoh-contohnya tadi paduan alpha structure itu relatif murni. Ini unalloyed titanium berarti yang commercially pure titanium ya. Kemudian alpha stabilizing element itu aluminium. Jadi dia masih alpha, kemudian Sn itu bersifatnya netral. Jadi ini contoh paduannya Ti 5Al 2,5 Sn. Kemudian nir alpha dia ditambahkan unsur sedikit paduan beta, tapi hanya sedikit ya. Jadi moly, zirconium, silikon ini penguat penstabil fasa beta, tapi hanya sedikit ditambahkannya sehingga dia dikelompokkan dengan contoh nir alpha. Kemudian mix alpha structure itu yang sering banyak digunakan, itu paduan Ti 6Al4 vanadium tadi, kemudian ditambahkan Ti 6Al6 vanadium Sn dan lainnya. Kemudian jika semakin banyak unsur-unsur penguat beta itu disebutnya nir beta.
seperti ini ya. Ini nir beta atau juga metastabil beta. Kemudian ya ini sudah menjadi beta structure semuanya. Ini contoh penstabil beta, ini penstabil alfa. Kemudian dengan semakin ke sini semakin meningkat unsur-unsur pemadu alfa, kemudian ke sini semakin meningkat unsur-unsur pemadu beta ya. Jadi urutannya alfa structure, nil alfa, mix alfa plus beta, kemudian nir beta, kemudian ke beta. Nah, kemudian sifat mekanisnya, propertiesnya itu dari alfa structure, titanium murni semakin tinggi unsur-unsur pemadunya, dia akan semakin tinggi densitasnya ya. Densitasnya atau akan semakin berat. Sehingga itu adalah menjadi negatif kalau di sini. Jadi yang unsur alfa dan alfa plus beta itu positif, kemudian jika dari segi densitas beta itu lebih berat, jadi minus. Kemudian kemampuan heat treatmentnya lebih tinggi, jadi bisa dilakukan heat treatmentnya dengan semakin ke sana. Kemudian kekuatannya juga karena dia bisa di heat treatment, kekuatannya akan menjadi lebih tinggi, sehingga itu positifnya ya. Semakin ke sini, ke kanan itu kekuatannya semakin tinggi. Kemudian strain rate sensitivity-nya, kemudian kemampuan difabrikasinya juga relatif lebih tinggi. Ya, kemudian yang lainnya yang lebih rendahnya adalah creep strength-nya ya. Ketahanan terhadap creep-nya semakin ke sini paduan titanium murni lebih tinggi, kemudian kemampuan dilas juga lebih tinggi. Seperti itu. Kemudian yang satu lagi ini creep strength sudah, corrosion behavior-nya yang paling tinggi ya tentu saja yang TI murni. Semakin ada unsur pemadu, ketahanan korosinya akan lebih rendah. Kemudian korosi temperatur tinggi juga sama seperti itu. Semakin murni, semakin mendekati alfa, dia ketahanan oksidasinya akan semakin tinggi. Nah, di sini yang pertengahan memang yang alfa plus beta ini. Jadi relatif paduan alfa plus beta itu lebih banyak digunakan nantinya. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Jika ada. Nah, ini contohnya ya. Yang paduan alfa plus beta itu Ti6Al4 vanadium yang banyak digunakan juga. Disebutnya grade 5, kemudian mempunyai high strength dan kemampuan di laku panas yang cukup baik juga, sehingga banyak digunakan untuk komponen turbin pesawat, komponen mesin-mesinnya, struktur pesawat militer biasanya karena dia relatif mahal kan titanium, kemudian high performance atau auto part. Ini untuk dipakai sehari-hari juga bisa untuk proses kimia untuk di daerah marin karena korosinya juga masih cukup tinggi. Kemudian ini untuk armor ya, yang tahan peluru juga bisa. Nah, jadi yang paling utamanya adalah kekuatannya yang tinggi ya, kekuatannya tinggi, kemudian ketahanan korosinya juga masih tinggi dan lain-lainnya. Sehingga banyak digunakan, banyak aplikasinya. Ini dalam bentuk produknya dalam bentuk bar atau billet dan lain-lain, bentuk plat, wire atau kawat, kemudian pipa ya, seamless pipe, jadi seperti itu. Seamless pipe itu berarti dia saat proses pembentukan pipanya itu tidak ada welding ya, tidak dilakukan welding, berbeda dengan yang ini welded pipe. Jadi yang grade 7 itu ditambahkan 0,15 palladium, alasannya untuk meningkatkan
kemampuan fabrikasi dan wearability-nya. Kemudian juga di awal ditambahkan palladium itu agar meningkatkan ketahanan korosinya, sehingga banyak digunakan untuk proses-proses kimia ya, kimia elektrolisis atau seperti yang lainnya. Jadi peralatan-peralatan kimia atau vessel untuk proses kimia ya di temperatur tinggi dan juga tekanan tinggi. Properties yang paling utama ya karena dia ditambahkan palladium, ketahanan korosinya menjadi lebih tinggi, kemudian kemampuan formability dan wearability-nya lebih tinggi juga. Kemudian ini ada tambahan molybdenum dan nikel, itu untuk meningkatkan formability-nya juga, Ni itu, dan juga wearability dan fabricability. Sehingga bisa digunakan untuk heat exchanger, marine, dan chemical manufacturing, hampir sama seperti sebelumnya, tapi di sini kekuatannya juga masih tinggi ya, molybdenum dan juga nikel. Jadi ini masih dalam contoh alpha plus beta. Kemudian ini juga sama seperti tadi ya, sama seperti grade 5. Di sini Ti 6Al4 vanadium, tapi di sini ada keterangan Li itu artinya extra low interstitial ya. Jadi ada pengurangan unsur-unsur insertsisinya seperti oksigen, dan kemudian terutama juga pengurangan oksigen dan juga pengotor besinya. Kadar besinya di sini dikurangkan dari Ti6Al4 vanadium. Jadi dia harus mempunyai ada tanda EIL-nya. Jadi ada batasan minimum, batasan maksimum konsentrasi unsur-unsur atom, konsentrasi dari oksigen dan juga besinya. Ini digunakannya untuk aplikasi medikal ya. Jadi aplikasi medikal itu harus ada batasan minimum untuk unsur-unsur oksigen dan besinya. Jadi extra low interstitial seperti itu ya, jadi sehingga meningkatkan kemampuan faktor toughness-nya dan juga ductility-nya ya, seperti ini. Jadi digunakannya kebanyakan untuk biomedical implant. Jadi kekuatannya masih tinggi, kemudian ya di sini ada faktor toughness-nya juga relatif tinggi. Untuk sifat-sifat yang lain ya, untuk paduan titanium pasti sudah termasuk ya, yaitu biocompatibility dari sininya. Memang dengan adanya vanadium biocompatibility-nya akan lebih rendah ya, masih lebih rendah, tapi ini untuk hanya kasus-kasus tertentu saja, mungkin yang ada sensitif terhadap unsur-unsur vanadium. Ya, jadi untuk perkembangan selanjutnya memang vanadium itu dikurangi dengan ditambahkannya niobium atau juga tantalum yang lebih baik, kompatibilitasnya lebih baik. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Saya lanjutkan ya. Ada? Jadi ini contoh-contoh paduan titanium sebenarnya sudah dibahas sebelumnya. Hanya ini penjelasannya lagi. Jadi paduan titanium murni atau paduan alfa, kemurniannya tinggi, dipadunya dengan unsur stabil alfa seperti Al dan Sn. Sn ini sebenarnya netral. Kemudian yang ini penstabil alfa, karbon, unsur interstisi ya, karbon, nitrogen, dan juga oksigen. Bila ada unsur penstabil beta, misalkan vanadium dan lain-lainnya, kandungannya hanya sedikit sehingga masih dalam paduan alfa. Kemudian pendinginan dari temperatur tinggi ke temperatur kamar tidak akan menghasilkan martensit, tapi akan menghasilkan fasa alfa.
Jadi terjadi transformasi dari beta ke semuanya langsung menjadi alfa ya. Kemudian dia relatif lebih lunak dibandingkan yang lainnya, jadi kekuatannya paling rendah, tetapi akan meningkat jika ada unsur terlarut sedikit oksigen sebagai unsur insulsisinya. Jadi ditambahkan unsur penstabil. Selain menstabilkan alfa, oksigen, karbon, nitrogen itu akan menjadi unsur insulsisi yang akan menjadi penguat solid solution strengthening. Kemudian bisa juga dengan penambahan, karena Al juga kan ada pengaruh dari Al, dia juga akan menghasilkan endapan penguatnya alfa 2 yaitu Ti3Al. Ini juga termasuk dari fasa intermetalik ya. Ti3Al itu jadi endapan yang lebih kuat atau lebih keras dibandingkan matriksnya, sehingga jika ada partikel endapan ini yang tersebar merata di dalam matriksnya, itu dia akan menahan pergerakan dislokasi sehingga menghasilkan penguatan yang lebih baik. Ini contohnya siklus termalnya ya. Nah, ada homogenisasinya terlebih dahulu, kemudian bisa juga ada rollingnya di sini, kemudian di annealing untuk sebelum dilakukan permesinan ya. Permesinan atau yang lainnya. Kemudian untuk menghasilkan partikel endapan tentu saja nanti ada proses aging-nya di sini. Proses solution treatment dulu, kemudian ada aging-nya juga. Tapi ini yang secara umum ya hanya seperti ini saja. Kemudian ini paduan alfa beta, paduan TI yang banyak digunakan karena sifat mekanisnya memang pertengahan antara alfa dan juga beta ya. Jadi ada positif dari alfa, kemudian positif dari beta itu ada di paduan titanium alfa plus beta. Jadi setelah pendinginan ke temperatur kamar, itu struktur mikronya akan merupakan campuran alfa plus beta. Nah, kemudian jadi fasa alfa dan fasa beta kemudian tergantung dari kecepatannya dan juga unsur-unsurnya. Ada 3 struktur mikro yang akan terbentuk, yaitu fully lamellar, jadi semuanya lamellar antara alfa dengan beta. Kemudian di grain boundary itu tentu saja betanya yang tersisa. Kemudian bisa juga duplex seperti ini, alfa plus beta atau EQX. Yang ini karena sudah ada transformasi deformasinya ya. Jadi karena dia sudah terdeformasi, ada beta yang menjadi terdeformasi. Transfer beta ini artinya yang terdeformasi. Ya, jadi ada lamerar, kemudian duplex atau alfa dan beta, dan juga EQX. Dan ini yang ini tidak ada proses termalnya, ini metastabil beta ya. Jadi metastabil beta semakin banyak unsur-unsur penstabil beta dibandingkan alfa plus beta tadi ya, sehingga dia tidak akan mengalami transformasi martensitik, jadi tidak MS startnya sudah ada di bawah dari fasa beta ke fasa alfa setelah pendinginan cepat dari daerah fasa beta. Yang akan terbentuk adalah fasa metastabil beta saat pendinginan cepat. Nah, kemudian deformasinya dapat dilakukan di daerah beta di sini, di daerah beta di atas, atau juga di daerah alfa plus beta di sini. Produknya ya nanti setelah dia apakah dia sudah di deformasi as working atau setelah dilakukan annulingnya untuk memperlunaknya. Nah, paduannya itu karena dia lebih banyak betanya, beta itu kan lebih keras, lebih kuat dibandingkan alfa. Koneksi atau lebih kuat dibandingkan alfa ya, sehingga paduan ini lebih kuat.
walaupun dia tidak mengalami martensitik, tapi kan karena di sini martensitik ini penguatannya relatif tidak terlalu tinggi dibandingkan baja. Sehingga semakin ke fasa beta itu akan semakin lebih kuat dan lebih keras. Terutama dengan ada penambahan misalkan working dan lain-lain, itu akan menjadi lebih keras. Kemudian yang penting juga di sini adalah dari diagram fasa ini TI terhadap Al ya, titanium kemudian aluminium, akan terbentuk fasa-fasa intermetalik tadi ya. Fasa penguat tadi adalah Ti3Al, di sini bisa menjadi endapan penguat untuk paduan alfa. Kemudian terbentuk juga fasa intermetalik yang penting yaitu TiAl, titanium alumida. Kemudian terbentuk juga intermetalik yang lain TiAl3 dan juga TiAl2 dan lainnya. Jadi selain fasa alfa, kemudian fasa beta, yang terpenting itu adalah terbentuknya fasa intermetalik ya. Ini adalah fasa endapan penguat. Jadi dua ini yang sudah terpakai secara tekniknya. Jadi dia kekuatannya tinggi dan juga lebih keras. Tapi ya kelemahan fasa intermetalik juga dia relatif lebih ketat sehingga ductility-nya juga rendah. Tapi untuk fasa intermetalik ini terlalu getas ya, jadi semakin tinggi AL-nya, tinggi kandungan AL-nya, kekuatannya semakin tinggi, tapi dia relatif lebih getas. Dan karena terlalu getas, brittle, sehingga dia relatif tidak digunakan untuk menghasilkan paduan dari titanium ini. Nah, ini contohnya, contoh struktur kristalnya ya. Struktur kristal dari Ti3Al itu alfa 2, itu artinya dia fasa struktur kristalnya masih dalam alfa ya, dalam bentuk heksagonal seperti ini. Berarti struktur kristal dari alfa 2 Ti3Al heksagonal yang order. Jadi dia harus order, tempat-tempat titaniumnya ada di tempat-tempat tertentu seperti ini. Prototipenya ya seperti Ni3Sn yang juga heksagonal. Ini strukturnya ya, ini penamaan strukturnya seperti ini ya, DO19. Jadi ini adalah endapan fasa penguat untuk paduan alfa. Nah, kemudian yang paduan intermetalik gamma TiAl itu menjadi FCC ya, phase center kubik. Nah, tapi strukturnya juga order, tapi strukturnya adalah Li0, prototipenya AuCu ya. AuCu, jadi AU-nya itu adanya di sini, di bagian sini, di muka kubusnya, tapi di bagian sininya, tidak di bagian bawahnya. Ya, jadi ini termasuk transformasi yang order ya, jadi di temperatur seperti ini. Prototipenya seperti AuCu. Nah, komposisinya karena Ti dengan Al ya pasti komposisi titanium dan aluminiumnya hampir relatif sama. Nah, jadi paduan gamma TiAl itu menjadi intermetalik, menjadi yang terdepan ya. Jadi masih banyak diteliti untuk menggantikan paduan super berbasis nikel, terutama dalam aplikasi temperatur tinggi untuk mesin turbin gas, karena selain densitasnya rendah, dia juga mempunyai kekuatan yang tinggi. Dan juga ketahanan terhadap temperatur, ketahanan atau melting point-nya jadi lebih tinggi ya dibandingkan paduan titanium biasa. Nah, jadi fasa intermetalik itu sebenarnya adalah struktur kristalnya order ya. Jadi yang tadi juga Ti3Al dia harus order seperti ini ya. Jadi kalau
strukturnya berbeda, dia bukan merupakan intermetalik Ti3Al. Jadi ciri dari fase intermetalik adalah distribusi atomnya harus order di tempat-tempat tertentu seperti ini. Kalau standar alloy kan bisa di mana saja ya, penguatannya solid solution strengthening. Nah, jadi karena harus tertentu seperti ini, ikatan antar atomnya lebih tinggi ya, antara TiAl dibandingkan dengan antara Ti dengan Ti atau Al dengan Al. Kemudian sifatnya itu ada di tengah antara logam dan juga seramik ya, karena dia intermetalik. Di mana di sini titik melting pointnya lebih tinggi dari metal, di antara dari metal dan seramik. Jadi lebih tinggi dari logamnya, kemudian density-nya rendah karena paduan titanium, kemudian ketahanan terhadap korosinya juga tinggi. Nah, tapi sifatnya juga hampir sama seperti seramik ya, jadi bisa relatif getas di situ, keras tetapi getas. Sehingga jika kita lihat di sini, ini paduan titanium dibandingkan nickel base super alloy ya. Densitasnya ya tentu saja lebih rendah, setengahnya dari nikel, kira-kira setengahnya dari nickel base. Kemudian untuk kekakuannya itu hampir sama TiAl dengan nickel base ya. Jadi Ti lebih rendah, TiAl menjadi tinggi, ketahanan resistannya juga lebih tinggi, resistan terhadap creep. Nah, tapi kelemahannya dia masih ductility-nya rendah ya. Jadi dia relatif getas maksudnya. Kalau paduan titanium 20%, TiAl menjadi 1-3%, nickel base ini 10 juga bisa sampai 10. Jadi dia masih relatif getas dibandingkan nickel base. Nah, untuk contoh aplikasinya untuk turbocharger ini ya, misalkan untuk mobil-mobil sport yang kecepatannya harus tinggi, juga jika semakin ringan komponen-komponennya sehingga mengurangi beratnya, kecepatannya juga akan menjadi semakin meningkat. Nah, ini yang akan ini kan seperti turbin juga ya, turbocharger. Nah, ini juga yang mengakibatkan paduan TiAl ini banyak diteliti untuk bisa dapat menggantikan misal, terutama ya untuk temperatur-temperatur yang lebih rendah dibandingkan yang, karena kan temperatur lebih rendah kadang masih juga menggunakan paduan super berbasis nikel ya. Tapi mungkin di sini nanti harus dilihat harganya seperti apa. Pada kenyataannya paduan gamma TiAl ini masih lebih mahal juga dibandingkan paduan super nikel untuk dalam jika dengan kemampuan yang sama, yang gamma TiAl itu masih lebih mahal. Nah, kemudian ini contoh-contohnya terutama untuk biomedical ya, untuk hip implant. Jadi untuk menggantikan hip joint atau di bahu di sini dipasanglah biomedical bioimplant seperti ini yang akan memudahkan untuk bergerak ya di sini. Nah, ini untuk penamaannya ya seperti ini ya. Jadi ada bagian cup-nya, kemudian ada bagian ball-nya yang bisa bergerak bebas ya, memutar seperti ini kiri kanan dan lain-lainnya. Sehingga di sini juga harus ada ketahanan terhadap abrasi yang tinggi. Kemudian ada neck-nya, kemudian di sininya. Jadi semua hampir di sininya, terutama bagian di sininya ya. Itu adalah yang bisa merupakan paduan yang sebagai bioimplannya tadi. Misalkan paduan titanium, berarti bagian ininya adalah dari bagian dari paduan titanium. Bagian ininya bisa relatif sama atau bisa berbeda juga bisa saja. Kemudian ini
yang paling sering digunakan juga untuk dental implant ya. Di sini untuk gigi, ini logam, ini juga sebenarnya logam ya, gambarnya saja. Harusnya logam, jadi ada crown-nya, ada ininya, dan juga base-nya yang ke sini. Kemudian contoh lainnya adalah untuk cardiovascular device ya. Jadi untuk yang di jantung seperti ini ya, untuk memperlancar peredaran darahnya, jadi dipasanglah stent ya, ini namanya stent yang terbuat dari paduan safe memory alloy, contohnya nitinol ya, nikel dan juga titanium. Jadi ada komposisi yang hampir sama antara nikel dan titanium. Jadi di sini akan terpasang di sini untuk memperbesar agar tidak untuk memperbesar aliran darahnya ya. Jadi tidak ada penyempitan di sini lagi dengan dipasangkan stent seperti ini yang dia akan berubah bentuknya saat dipasang digunakan di temperatur suhu tubuh ya. Jadi dia bisa diperkecil ya. Jadi dia nitinol, jadi bisa diperkecil, deformasi menjadi lebih kecil segini sehingga bisa masuk ke dalam jari aliran darah seperti ini. Kemudian setelah itu ditiupkan ada balonnya ya untuk memperbesar di sini. Kemudian saat dilepas dia bentuknya akan tetap seperti ini di temperatur tertentu ya. Jadi ukurannya sangat kecil ya seperti ini. Kemudian ada ada bentuknya seperti ini juga jaringan-jaringan atau rajutan seperti ini. Ya kemudian ini safe memory effect. Jadi dia akan berubah bentuknya atau kemampuan mengingat bentuknya saat dia dipanaskan di temperatur yang lebih tinggi ya. Jadi saat dia didinginkan, dia akan membentuk strukturnya martensite. Kemudian saat dia dipanaskan, dia akan mengingat bentuknya ke keadaan semulanya walaupun sudah dideformasi, dia akan kembali ke bentuk semulanya. Jadi bentuk semulanya seperti ini, kemudian dia dideformasi menjadi berubah bentuk menjadi lebih kecil seperti ini sehingga bisa masuk. Kemudian setelah itu dia bisa berubah menjadi bentuk semulanya saat dia dipakai di temperatur yang lebih tinggi, misal di temperatur di dalam tubuh manusia ya. Nah kemudian daerahnya ya di sini ya, ini diagram fasa nikel dan juga titanium, berarti daerah untuk membentuk paduan nitinol itu sekitar di daerah sini. Jadi ini kemampuan mengingat bentuk. Ya kemampuan mengingat bentuk. Jadi awalnya di temperatur saat austenisasinya ya, dia bentuknya sesuai dengan yang diinginkan. Jadi seperti ini dipanaskan terlebih dahulu di temperatur fase austenat sesuai bentuk yang diinginkan. Kemudian setelah itu didinginkan, strukturnya dia akan menjadi martensite-nya. Martensite bentuknya sesuai dengan bentuk awal di sini, tapi setelah di temperatur kamar itu dia dilakukan deformasi plastis, dia bentuknya berubah, tapi karena dia strukturnya twin martensite ya, jadi walaupun dia terjadi deformasi plastis, tapi strukturnya masih martensite yang terdeformasi dan juga masih twin seperti ini ya, martensite juga. Jadi seperti ini walaupun bentuknya sudah berubah. Nah saat dia dilakukan panas atau dipanaskan ke temperatur yang tinggi,
temperatur dia berubah lagi menjadi austenite, dia akan berubah bentuk menjadi bentuk semula. Jadi karena dia kan masih martensite, kemudian berubahnya dia lebih mudah untuk menjadi austenite seperti ini. Jadi dia dengan deformasi yang besar itu dia masih tetap bisa berubah menjadi bentuk kesemulanya setelah dipanaskan. Ya, jadi seperti ini untuk titaniumnya nitinolnya dalam bentuk wire ini ya. Wire kemudian dia dirajut sesuai dengan bentuk stand yang diinginkan. Seperti ini ada rajutan seperti ininya. Jadi dibentuk terlebih dahulu seperti ini, dan saat seperti ini tuh dipanaskan untuk agar dia mengingat bentuknya seperti ini nantinya. Nah, setelah itu kan didinginkan cepat seperti gambar di atas sebelumnya. Dengan cepat, kemudian saat dia dideformasi dia berubah menjadi lebih kecil, tapi saat dia dipanaskan kembali dia akan berubah ke bentuk semula seperti awalnya. Ya, di sini ya kesulitan untuk nitinol ini, dia ukuran dari wire-nya itu kan sangat kecil ya. Jadi harus bisa melakukan membentuk wire-nya ini, drawing wire-nya itu dengan mereduksi ukurannya yang sangat kecil ya seperti ini. Dan kemudian ya ini juga karena dipasang di tubuh manusia sehingga harus ada juga bisa di coating juga, dan juga harus dibersihkan permukaannya ya. Jadi permukaannya harus sangat halus dengan cara polishing atau electro polishing yang sudah dijelaskan hari kemarin. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sebelum ini yang terakhir ya, jadi proses produksinya bagaimana, contoh-contohnya kira-kira untuk memproduksinya seperti apa. Pak Tria izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Untuk yang shape memory alloy tadi kan ketika dia didinginkan, terus dia terjadi deformasi plastis, terus dipanaskan lagi dia bakal balik ke bentuk awalnya itu kan, Pak. Ya, nah itu tuh kira-kira suhunya berapa derajat gitu, Pak? Apakah variabel suhu tersebut bisa diubah-ubah gitu, dan bagaimana cara mengubahnya gitu, Pak? Terima kasih. Iya, jadi bisa diubah-ubah ya bentuk ininya, variabel suhunya. Cara mengubahnya sebenarnya kalau nitinol memang seperti itu ya. Jadi temperaturnya memang saat pemanasannya tidak sekitar berapa gitu, tidak terlalu tinggi, kemudian sehingga saat dia digunakan di suhu tubuh manusia dia juga bisa berubah. Nah, mungkin memang ada unsur-unsur lain yang bisa di nitinol ini. Jadi selain unsur nikel dan titanium, ada juga ditambahkan unsur-unsur yang lain yang akan dia merubah terutama ya ini martensitic start-nya gitu. Karena kan saat dia martensitic start, kemudian saat dipanaskan di atas martensitic start itu kan dia udah menjadi austenite ya, sehingga dia berubah. Nah, mungkin di situ yang dia akan yaitu ya yang perbedaannya MS-nya ini yang akan diatur seperti itu. Sehingga saat dipanaskan di atas MS-nya itu sedikit saja dia sudah berubah ke fase austenite, sehingga akan berubah ke bentuk awalnya, bentuk yang diingat saat austenisasinya. Jadi ada unsur-unsurnya yang bisa ditambahkan ya di situ untuk menaikkan MS dan juga
martensitic statnya. Ya, gimana? Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau untuk heat treatmentnya di sini ya relatif kalau saat mengingat bentuk memang di austenisasinya di temperatur tinggi ya di sini austenisasinya. Nah, kemudian untuk kecepatan pendinginan juga relatif tidak akan berubah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, ada soal motor. Pak, mau tanya Pak, Ya. untuk nitinol tadi itu Pak, itu kan setelah didinginkan dia membentuk fase 1 martensitik ya Pak ya, dan kemudian apabila dilakukan deformasi dia akan tetap mempertahankan fase martensitiknya itu. Ya, dead twin martensite. Oh, dead twin ya Pak ya? Ya. Oh ya, baik. Kemudian apabila dilakukan deformasi yang semungkinnya itu sebelum saya bertanya ini mungkin apakah mungkin itu Pak fase martensitiknya itu dapat berubah Pak apabila diberikan deformasi dengan sangat kuat ya. Iya Pak. Ya melebihi sehingga dia tidak akan berubah lagi ke austenite gitu ya. Bisa saja itu terjadi kalau misalkan perubahan bentuk saat deformasi plastisnya itu terlalu tinggi ya. Misalkan ditarik atau mungkin sampai patah mungkin ya. Itu tidak akan kembali lagi seperti semula di sini. Kalau misalkan sangat terlalu tinggi. Tapi biasanya dia juga memang ketahanan terhadap deformasi plastisnya tinggi juga ya. Jadi walaupun dia sudah dibentuk sangat berbeda ya, deformasi plastisnya tinggi, dia masih bisa kembali seperti ini. Tapi memang berarti dia akan ada titik tertentu kalau misalkan deformasinya sangat terlalu tinggi ya, dia tidak kembali seperti ini. Jadi gimana? Baik Pak. Maksudnya Baik, apakah Pak. harus Terima kasih, dipanaskan atau tidak? Enggak Pak, tadi sudah dijawab Pak dengan baik. Terima kasih Pak. Nah, jadi kemampuan ini juga nitinol itu ada 2 kemampuan sebenarnya ya. Jadi ada tergantung dari proses heat treatment-nya tadi. Dia bisa ada kemampuan mengingat bentuk ya, tergantung ada komposisinya juga, jadi struktur mikro komposisinya, kemampuan dia mengingat bentuk, dan satu lagi kemampuan dia super elastik ya. Jadi kalau super elastik itu saat dia dideformasi, saat deformasinya dilepaskan, dia akan kembali ke bentuk semula. Ya, jadi dia sangat elastik ya. Jadi walaupun dia dideformasi sampai sekecil apapun, tinggi, tapi saat dia deformasinya dilepas, dia bisa langsung kembali seperti semula. Ya, jadi ya nanti harus dibedakan kalau misalkan ada kemampuannya, apakah dia safe memory atau dia super elastik. Nah, ini contoh produksi titanium ya, logam atau titanium spon. Memang prosesnya itu kenapa dia harganya sangat mahal, memang karena proses untuk memproduksinya dari bijinya rutil atau ilmenite itu menjadi titanium spons itu memang sangat susah ya, sangat rumit. Kemudian ya ini awalnya dari rutil seperti ini, kemudian ini prosesnya proses ekstraksi ya. Jadi kalau kalian membuat rancangan pabrik logam ya, proses ininya bukan yang kita lakukan di sini. Jadi langsung kita misalkan bahannya dari titanium spon seperti ini, atau dari scrap yang sudah scrap titanium yang ada ya sebagai raw materialnya nanti. Nah, ini titanium sponsnya itu seperti ini. Bentuknya sebagai raw material untuk titanium atau titanium alloy, atau juga sebagai unsur pemadu dari baja.
Nah, kemudian untuk proses yang lainnya dari titanium sponge ini kemudian ditambahkan scrap, ya proses ini hampir sama dengan paduan super alloy ya. Jadi ada meltingnya harus dilakukan di vakum karena titanium mudah teroksidasi juga di temperatur tinggi. Kemudian ya proses yang lainnya juga jika melibatkan temperatur tinggi ini harus divakum ya. Jadi kalau di super alloy ada electrostatic remelting, ini remeltingnya atau tertiary metalurginya harus dalam keadaan vakum di sini. Jadi ini super alloy sebenarnya, tapi relatif hampir sama. Jadi kalau untuk titanium ini tidak ada yang di sini, langsung ke vakum at remelting untuk tertiary metalurginya. Kemudian ya setelah itu ya lakukan thermomechanical, jadi forging, rolling, dan lainnya untuk membentuk billet atau bar titanium. Kemudian dari sini juga bisa dilakukan untuk membentuk powder ya, atau membentuk investment casting juga hampir sama, ada castingnya, casting dari paduan titanium ya, ada investment atau die casting seperti itu. Tapi ya relatif dia untuk paduan titanium tidak menjadi single kristal di sini ya. Nah, kemudian karena paduan titanium juga ya proses kebutuhan vakum sehingga dia menjadi lebih mahal. Kemudian proses dari forging rollingnya juga relatif lebih susah ya, karena dia paduan titanium sudah mempunyai kekuatan yang tinggi sehingga proses forging, rolling, deformasinya akan lebih sulit dibandingkan paduan lain, misalkan baja atau juga aluminium. Sehingga nanti ya peralatan-peralatannya juga harus mempunyai kekuatan yang tinggi agar dapat mendeformasi dari paduan titanium. Kemudian proses solidifikasinya juga relatif lebih susah. Jadi hampir sama seperti super alloy. Ya, yang ini ya, proses dari jadi awalnya raw material kemudian menjadi elektroda ya. Jadi setelah di melting ini ditambahkan unsur-unsur pemadu juga di sini, kemudian di casting dalam bentuk elektroda atau bisa juga ingot ya. Ingot ini untuk menjadikan powder. Nah, elektrodanya itu harus dibersihkan. Elektroda logam ya, logam yang besar ini harus dibersihkan di vakum at remelting kemudian menjadi ingot. Ingot ini bisa nanti dilakukan proses reduksi ukuran ya. Atau bisa juga untuk yang tadi additive manufacturing, setelah di vacuum induction itu dia langsung di gas atomisasi ya, gas atomizer untuk menjadi serbuk-serbuk atau powder-powdernya ya. Jadi saat dalam bentuk lelehan dia ada gas inert yang menyemburnya sehingga dia akan menjadi serbuk-serbuk seperti itu. Nah, ini yang ingot tadi ya, ingot setelah proses vacuum at remelting atau VAR itu nanti akan dilakukan forging, kemudian tergantung produk-produk yang diinginkan untuk menjadi wire itu harus ada wire rolling. Kemudian untuk menjadi profil-profil tertentu ya untuk menjadi ekstrusi ya atau seamless tub juga ada proses ekstrusi di situ. Kemudian dari forging bisa ke rolling ya, hot rolling dan juga cold rolling untuk menjadi lembaran-lembaran. Nah, ini juga bisa untuk tube yang di welding. Jadi proses di sini ya relatif sama seperti yang lainnya ya, paduan-paduan yang lainnya, tapi yang harus diingat di sini karena paduan titanium itu lebih kuat, kekuatannya lebih tinggi sehingga proses di sini akan menjadi lebih sulit. Nah, ini videonya ya untuk sebagai gambaran saja kira-kira untuk menjadi paduan titanium dari awalnya rutil ya, ilmenite itu menjadi titanium
spons, kemudian dari situ menjadi melting, itu seperti apa? Suaranya udah ada ya. Titanium dioxide is both thermally stable and resistant to chemical attack. In the 1940s, the first reliable process to produce a chemically pure form of titanium was developed, called the Kroll process. This process made the SR-71 possible. It begins by first converting the titanium dioxide to titanium chloride. To do this, titanium dioxide is mixed with chlorine and pure carbon and heated. Any oxygen or nitrogen leaking in will ruin the process, so this has to be done in relatively small batches in a sealed vessel. Once this process is complete, we have titanium chloride. We then need to purify the titanium chloride from any impurities in the titanium ore through distillation, where we heat the product and separate titanium chloride using its lower boiling point. This titanium chloride vapor is fed into a stainless steel vessel containing molten magnesium at 1300 Kelvin. Titanium is highly reactive with oxygen at higher temperatures, so the vessel also needs to be sealed and filled with argon. Here, the titanium chloride reacts with the magnesium, which itself is an expensive metal, to form titanium and magnesium chloride. This reduction reaction is extremely slow, taking between 2 and 4 days. Then, once the reaction is complete, we need to let the product cool before removing the magnesium chloride products through high temperature distillation once again. The magnesium and chlorine are recycled with electrolysis, another energy intensive process. At this stage we have titanium sponge, which needs further processing still. Typically, a porous metal like this would simply be heated and compressed into rolls of sheet metal or some other form of useful end product. But titanium, as we said, will react with oxygen and nitrogen if heated this high. We can't do that. So, the titanium sponge is compressed into an electrode along with any alloying metals needed. Heat is then generated through an electric arc current inside another sealed vessel. This form of heat needs no oxygen. This melts the electrode to form a large titanium ingot. Ya, jadi ini prosesnya harus tertiary metallurginya dalam proses vakum ya, vakum arc. Jadi dari elektrod tadi dia dipanaskan, kemudian menjadi leran-leran kecil ya. Dia jadi tetesan-tetesan logamnya seperti itu. Karena ada busur panasnya, kemudian tetesan kecil, kemudian di sini saat itu dia menjadi lebih bersih ya, tetesan-tetesan logamnya itu. Kemudian di sini ada molnya sehingga dia akan menjadi memadat nanti dari bawah kemudian ke atas, yang elektrodnya dari sini ke sini turun ke bawah ya. Dia akan larut, kemudian ini ke bawah menjadi titanium ingot seperti ini. Titanium dioxide is both thermally stable and resistant to chemical attack. Nah, kemudian ini dari ingotnya itu ya, proses selanjutnya ya sama seperti yang lainnya, bisa di rolling atau forging ya kalau dia ukurannya besar, forging, rolling dan lainnya. Tapi ya di situ kemampuan dari alat rolling juga harus diperhatikan ya, harus lebih kuat juga. Titanium alloys require much higher pressure to deform during forging than aluminium alloys or steel alloys. The best forge in the United States at the time could only produce 20% of the pressures needed to form these titanium parts. Clarence L. Johnson, the manager of Skunk Works at the time, pleaded for the development of an adequate forging press, which he stated would need to be a 250,000-ton metal forming press. Because of these inadequacies in forming capabilities, the final forging dimensions were nowhere near the design dimensions, and much of the forming process had to be completed through machining, meaning most of the material was cut away to form the part, resulting in 90% of the material going to waste. When your raw material costs this much, this kind of waste really hurts. To add insult to injury, drill bits and other machining tools were being thrown away at a rapid pace.
Titanium is a difficult material to machine, precisely because of its qualities that made it suitable for use in the SR-71. This is a material selection diagram with thermal conductivity on the x-axis and thermal expansion on the y-axis. Here, we can see that titanium has low values for both, among the lowest for metals. Its low thermal expansion made accommodating thermal expansion as the plane heated up easier, but measures still had to be made to prevent it causing stress. The skin panels were fastened to the underlying structure with oblong holes, which would allow the skin to expand and contract without the fasteners causing buckling. And the skin over the wing was also corrugated to prevent warping during expansion. This is actually quite noticeable. You can see the sections that are corrugated quite clearly here. This didn't affect machining difficulties, but the extremely low thermal conductivity did. Machining metals produces a lot of heat that can damage the tool and cause unfavorable material properties in the titanium, like hardening, which means the metal under the fresh cut is now harder and therefore even more damaging to the tool. This is usually minimized with coolant, but titanium's low thermal conductivity means very little heat is transferred into the coolant. To deal with this, lower machining speeds need to be used, along with high volumes of coolant, which is also expensive. This slows the rate heat is generated and increases the rate it is removed. This slower machine speed makes the process incredibly slow, but this is offset by taking deeper cuts in each pass, which has the added benefit of cutting under the work-hardened layers. Titanium is also more sensitive to dull tools, as its stiffness is quite low. Ya, Titanium alloys require much higher pressure. jadi selain forging, proses machining untuk titanium juga sangat sulit ya, karena dia konduktivitas thermalnya juga rendah, sehingga dia harus saat machining itu kan menghasilkan panas yang tinggi ya. Jadi saat dia panas, walaupun dia ditambahkan coolant atau pendingin juga karena konduktivitasnya rendah, sehingga harus mengkonsumsi banyak pendingin seperti itu. Jadi memang proses machining di sini bisa mengakibatkan kerusakan dari alat-alat machiningnya ya. Jadi harga dari titanium itu kalau misalkan menggunakan machining itu akan relatif lebih mahal. Karena itu juga yang mengakibatkan proses additive manufacturing atau 3D printing untuk proses manufaktur paduan titanium menjadi akan lebih banyak digunakan nantinya. Nah, ini contoh proses manufacturing ya. Misalkan untuk membuat stand tadi kira-kira yang Nitino itu, jadi dari raw materialnya nikel dan titanium dan lainnya, kemudian di vacuum induction biasanya, kemudian dibersihkan di vacuum at remelting, kemudian dia bisa direduksi ukurannya di wire drawing, kemudian atau juga menjadi tube ya, kemudian nanti di machining untuk yang lain. Kemudian dari wire drawing itu di heat treatment, kemudian setelah heat treatment di surface treatment atau di coating atau di electro processing, electro polishing. Jadi ini secara umumnya ini masih remelting, kemudian tertiary metallurgy, ini forgingnya atau drawingnya, heat treatmentnya, dan kemudian surface treatmentnya. Kalau proses di film itu sudah dijelaskan ya di mana paduan nikel dan yang lainnya, sebenarnya ini sama juga ya. Jadi proses vakum, jadi melting dalam kondisi vakum, pelehan bahan bakunya dalam vakum untuk menghilangkan unsur-unsur pengotornya juga dalam tekanan uap tinggi. Gas terlarutnya juga akan dihilangkan, hidrogen dan nitrogen, kemudian nantinya akan menjadi ingot untuk proses var. Jadi di sini semuanya dalam keadaan vakum saat melting, kemudian saat juga dia untuk menjadi ingot ya, dia tinggal di tapping ke sini, ke ininya juga dalam keadaan vakum. Jadi molnya atau cetakannya di sini juga
dalam keadaan vakum. Jadi dia ke sini kemudian dicetak menjadi bentuk ingot seperti ini. Kemudian ya di sini juga ditambahkan unsur-unsur pemadu yang lainnya. Atau saat di raw materialnya ya sudah mengandung unsur-unsur tersebut. Kemudian ini tadi proses VAR. Jadi pelelehan dari elektroda tadi. Jadi kalau di sini ya bisa dalam bentuk ingot, kemudian untuk VAR lagi ini untuk elektrod ya, untuk VAR ini di sini elektrod bukan ingot, salah. Elektrod seperti ini, jadi dalam prosesnya harus vakum juga. Kemudian dia ada busur listriknya, sehingga menjadi elektrodnya itu menjadi leleh, menjadi tetesan-tetesan logam cairnya. Logam cair kemudian seperti ini, di mana dia karena ada pendinginan di molnya itu, sehingga akan memadat. Nah, saat dia menjadi tetesan-tetesan itu, karena dalam kondisi vakum juga saat itu juga terjadi proses pembersihan unsur-unsur pengotor ya. Jadi unsur-unsur pengotor seperti oksida, gas terlarut, kemudian unsur-unsur pengotor yang lain yang ada di dalam paduan titanium yang akan mempengaruhi sifat mekanisnya juga dihilangkan di situ, di proses VAR ini. Ininya kemudian pembekuannya, dan terutama untuk menghindari makrosegregasi ya. Jadi tidak ada segregasi antara unsur terlarutnya dari unsur-unsur pengotornya, kemudian mikrosegregasi juga. Terutama segregasi ini untuk ketahanannya terhadap fatiknya juga ya, dan sifat mekanis yang lainnya. Misalkan ada kalau ada makrosegregasi kan adanya kemungkinan terjadi cacat-cacat setelah proses solidifikasi. Jadi ingot yang dihasilkan ini biasanya diameternya masih sangat besar ya. Jadi tergantung alat VAR yang digunakan, diameter yang atau kapasitas produksinya juga berdasarkan kapasitas dari VAR yang digunakan. Kemudian dari ingot yang tadi yang besar, untuk menjadi kawat bisa dilakukan banyak tahap ya. Jadi forging dulu dari ingot tadi, dipukul-pukul seperti itu, kemudian di rolling, kemudian nanti bentuk wire dengan wire drawing. Secara singkatnya ya seperti itu. Nah kemudian setelah bentuk wire ini yang tadi dalam video itu ya, jadi titanium milling itu sangat sulit dilakukan. Jadi 50%-nya itu dari pembuatan titanium itu berasal dari proses machiningnya ya, untuk mengganti peralatan-peralatan proses machiningnya. Kemudian yang berbeda juga, dia tidak bisa dilakukan machiningnya itu dilakukan dengan kecepatan tinggi ya. Karena saat kecepatannya terlalu tinggi, dia akan menjadi temperaturnya akan lebih tinggi karena sifat konduktivitas termalnya titanium rendah, sehingga walaupun ditambahkan pendingin juga dia masih tetap temperaturnya tinggi, sehingga akan merusak dari alat untuk machiningnya ini. Jadi yang harus dilakukan yaitu dengan slow dan tetap ya. Jadi millingnya atau machiningnya dilakukan dengan lambat. Nah karena itu waktu prosesnya juga akan menjadi lebih lambat. Nah ini untuk produknya dalam casting ya. Untuk paduan-paduan atau produk-produk tertentu dalam bentuk casting.
bisa juga dengan proses casting ya, banyak produknya untuk casting ini. Contohnya untuk additive manufacturing ya. Misalkan untuk hip joint ini alatnya itu adalah VIGA ya, vakum. Contohnya vacuum induction gas atomizer. Jadi di sini adalah setelah di vacuum melting di sini, kemudian ada proses atomisasi di sini sehingga nanti hasilnya menjadi bentuk powder seperti ini. Contohnya Ti6Al7 niobium ya. Nah, niobium ini untuk menggantikan vanadium yang biaya kompatibilitasnya lebih rendah. Kemudian dari sini ini proses 3D printingnya tadi dengan electron beam melting, kemudian seperti ini, kemudian dari situ harus di coating terlebih dahulu ya, contohnya dengan vacuum plasma spraying dan sebagainya seperti itu. Nah, ini proses 3D printing ya, sebenarnya ya tadi sudah juga dijelaskan, tidak terlalu sulit. Kalau ini hanya videonya saja ya sebenarnya. Jadi udah hanya terakhir sampai situ ya. Videonya bisa kalian lihat sendiri saja ya. Dari PDF-nya, kemudian nanti ada linknya, jadi bisa kalian tonton PDF videonya seperti apa ya. Scratch, we have learned that Terlihat? Slide-nya masih terlihat? Iya, Pak. Masih, Pak. Ya, jadi ini secara sekilas ya ini hanya perbedaan scanningnya ya. Jadi scan-nya bisa berbentuk seperti ini atau bisa juga seperti yang lainnya. Yang mana ya? Atau seperti ini ya. Jadi sebenarnya teknologinya bisa bermacam-macam ya untuk 3D printing atau additive manufacturing. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Untuk contoh-contoh elektron 3D printing banyak caranya ya. Misalkan ada jetting ini di komersialis ini yang terbaru ya 2005. Kemudian ya itu juga. Yang sebelumnya yang paling banyak digunakan emang powder bed fusion ya, yang tadi electron beam melting dan juga selective laser melting. Sebenarnya yang lain-lainnya juga hampir sama seperti itu, tapi yang ini untuk plastik atau komposit ya. Yang ini metal atau plastik juga bisa. Jadi seperti itu ya untuk contoh-contoh additive manufacturing memang bisa bermacam-macam juga. Tapi yang paling sering digunakan yaitu powder bed fusion ini ya. Walaupun di situ ada juga jenis-jenis dari peralatannya yang berbeda-beda, tergantung dari yang membuatnya seperti apa.